Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Disyukur kita ucapkan pada Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan kuliah kajian lingkungan hidup strategis. Kita pada pertemuan ke-8 ini kita akan mengkaji yaitu terkait dengan pengkajian 6 muatan KLAS. Jadi ada beberapa bagian nanti terkait dengan 6 muatan ini kita coba bahas dari beberapa pertemuan. Ini adalah langkah terpenting di dalam kajian lingkungan hidup strategis, di mana kita melakukan kajian dari semua muatan yang sudah kita lakukan, dari KRP yang sudah kita tentukan, kemudian dari isu-isu prioritas yang sudah kita peroleh. Baik, kita coba membahas lebih dalam lagi masing-masing dari 6 muatan KLAS ini. Kita coba melihat ke belakang kembali, yaitu bagaimana dari kerangka pikir KLAS itu sendiri. Ini secara umum, kerangka pikir dari 11 langkah ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam penyusunan KLAS, terutama pada kegiatan-kegiatan KLAS untuk penyusunan RT RW, RZ BP3K, RP lainnya atau KRP dari masyarakat. Khusus PJM nanti bukan ada beberapa langkah yang cukup dihilangkan. Langkah yang kita lakukan saat ini adalah pada langkah ke-6 yang sudah kita coba sampaikan di awal tadi, di pembukaan tadi. Langkah ke-6 ini adalah kita melakukan 6 kajian, yaitu yang pertama terkait dengan daya dukung daya tampung, kemudian kita berbicara terkait dengan resiko atau dampaknya, kemudian terkait dengan jasa ekosistem, kemudian terkait dengan sumber daya alam, terkait dengan perubahan iklim, kemudian juga terkait dengan keanekaragaman hayati. Semua ini dilakukan kajian setelah kita lakukan analisis pengaruh. Kita coba mereview kembali, mengingat kembali, analisis pengaruh ini dilakukan terhadap apa? Terhadap muatan kebijakan rencana program yang berdampak sudah kita identifikasi, yang sudah kita coba pilah-pilah dari beberapa KRP yang sudah dari dokumen apakah RT/RW atau RZBP3 sebagainya atau RDTR. Ini nanti kita coba uji silang dari isu-isu prioritas yang coba kita dapatkan sebelumnya melalui FGD. Sehingga dari kita uji silang, yang hasil dari hasil analisis pengaruh nanti akan kita coba lakukan kajian dengan 6 kajian ini. Maka ini yang kita katakan adalah 6 kajian muatan KLHS. Baik, kita pengen coba masuk 6 muatan atau biasa disebut dengan kajian 6 muatan KLHS. Dia adalah inti kajian yang dilakukan dalam KLHS. Maka kita katakan adalah inti dari KLHS itu sendiri. Kita lihat dari mana? Dia adalah dari turunan pasal 13 PP 46 2016. Yang kemudian PP ini sendiri diturunkan menjadi Permen LHK 69 2017. Di sini dikatakan dalam pasal ini dikatakan dia adalah paling sedikit memuat 6 kajian. Berarti boleh lebih dari 6, tetapi tidak boleh kurang. Kita melakukan 6 muatan KLHS atau 6 muatan kajian. Sebenarnya KLHS sendiri adalah semacam open source. Kalau kita lihat dia cukup berkembang, tidak kaku jika kita bandingkan dengan AMDAL. Sehingga masing-masing orang atau tenaga ahli itu bisa melakukan kajian-kajian yang sebenarnya lebih bisa berkembang tergantung dari data
yang ada, kemudian dari banyak metodologi yang bisa dimanfaatkan. Minimal 6 kajian itu apa saja? Yang pertama adalah kita coba akan lihat kapasitas daya dukung, daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Kemudian nanti kita semua akan bahas apa saja semuanya terkait dengan ini. Kemudian setelah kita lakukan kajian terkait dengan kapasitas daya dukung, daya tampung, kita lakukan perkiraan dampak risiko dari perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup. Jadi kita memperkirakan dampak-dampak negatif apa saja dan resiko-resiko apa saja yang bisa nanti akan mempengaruhi terhadap lingkungan hidup sendiri. Kemudian kita melakukan dari kinerja, layanan, atau jasa ekosistem. Jasa ekosistem kita ada 23 jasa, mulai dari jasa pengaturan, kemudian ada jasa semacam jasa penyedia, kemudian ada jasa fungsi budaya, yang terakhir adalah nanti ada jasa atau fungsi pendukung. Nanti kita lihat seperti apa jasa-jasa tersebut di pembahasan selanjutnya. Kemudian ada efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Ini kita nanti akan mengkaji bagaimana terkait dengan tingkat optimalisasi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang hingga dapat kita menjamin dari keberlanjutannya. Kemudian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Di sini kita nanti akan melakukan bagaimana kerentanan atau resiko perubahan iklim tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi ada perubahan-perubahan iklim terhadap sehingga dia akan beradaptasi terkait dengan perubahan iklim. Prioritas-prioritas apa saja nanti yang bisa dia akan beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang terakhir adalah tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Di sini nanti coba akan mengkaji bagaimana terkait dengan pemanfaatan serta pengawetan dari spesies atau jenis tumbuhan atau satwa, kemudian terkait dengan pengkajian dari ekosistem itu sendiri, kemudian terkait dengan genetik satwa dan tumbuhan sebagainya. Nanti kita coba bahas satu-satu dan berikan contoh bagaimana hasil yang kita inginkan dari 6 kajian ini. Tentu kita bertanya, siapa yang akan melakukan kajian ini? Kemarin kita sudah mencoba yang menyusun adalah mulai dari Pokja KLAS yang terdiri dari masyarakat, kemudian ada dari lembaga dinas-dinas terkait, kemudian dari swasta juga. Tentu kalau kita melihat kajian ini tentu ada dilakukan dengan metodologi yang standar. Kemudian dengan perhitungan-perhitungan yang sudah teruji dengan data-data yang juga sudah baik. Sebelumnya kita sudah sampaikan salah satu dari Pokja KLAS itu adalah kita boleh meminta kepada tenaga ahli. Walaupun sebenarnya di awal kita katakan adalah bahwa KLHS disusun oleh Pokja KLHS. Tetapi kita tidak boleh lupa juga bahwa dalam Pokja KLHS boleh dibantu oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penyusunan KLHS. Kompetensi di sini itu biasanya adalah orang-orang dari perguruan tinggi yang sudah biasa dengan metodologi penelitian. Kemudian sudah kita katakan di dalam aturan tersebut juga minimal dia pernah menyusun atau minimal pernah mengikuti pelatihan atau diklat penyusunan KLHS. Sebelumnya, kalau kita pengen coba
merujuk kembali ke belakang bahwa kajian 6 muatan itu atau analisis itu dilakukan dari materi muatan KRP yang sudah kita dapatkan. Di mana materi muatan KRP itu adalah hasil dari tahapan analisis pengaruh. Tadi kita sudah lihat uji silang dari prioritas dengan KRP. Kemudian kalau kita lihat analisis atau kajian muatan ini adalah harus memperhatikan lokus dan besaran untuk mendapatkan analisis yang lebih bersifat kuantitatif. Jadi dalam kajian analisis ini sebaiknya kita bisa mendapatkan nilai kuantitatif, tidak kualitatif. Sehingga ada besaran-besaran yang terukur dalam setiap kajian kita. Misalnya, jika kita bisa menentukan analisis bencana longsor, tentu kita bisa menentukan besaran longsornya, perkiraan dampaknya, dan sebagainya. Perkiraan banjir misalnya, berapa luasan terkena banjirnya, kemungkinan dari debit hujan yang akan terjadinya, periode ulang kapan banjirnya terjadi. Ini adalah besaran-besaran yang kita bisa lakukan dengan secara kuantitatif. Sehingga kajian muatan atau analisis ini adalah dasar untuk penentuannya adalah penentuan lingkup, metodologinya, tekniknya, dan kedalaman analisis dari kajian muatan-muatan ini. Inilah nanti yang akan menjadi bahasan yang biasanya dibantu oleh tenaga ahli dalam penentuan besaran secara kuantitatif. Dasarnya apa? Sedang kita lihat. Yang pertama adalah kita tentukan jenis dan tema dari KRP itu sendiri. Jenis KRP-nya seperti misalnya terkait dengan pendidikan, apa kemudian terkait dengan perhubungan dan sebagainya adalah KRP-KRP yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan dokumen kita tadi. Kemudian adalah tingkat kemajuan dan penyusunan atau evaluasi KRP. Ada beberapa KRP atau kebijakan rencana program yang sudah disusun oleh pemerintah, sudah dibuat, sudah dilakukan, tentu akan kita lihat tingkat kemajuannya atau evaluasi dari KRP itu sendiri. Apakah dia sudah berjalan dengan baik atau tidak, ataukah belum dilaksanakan, apa kendalanya, semuanya bisa kita lakukan kajiannya. Kemudian adanya relevansi dan detail informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan kajian atau analisis, tentu kita harus mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kajian kita. Data-data ini baik semua data kita kumpulkan dari berbagai sektor yang ada. Misal dari BPS kah, atau dari dinas-dinas kah, atau dari hasil jurnal kah, atau hasil dari metode penelitian yang ada. Dan itu bisa kita jadikan informasi tersebut sesuai dengan kajian yang akan kita lakukan. Kemudian ada input informasi dan kajian lingkungan hidup lainnya yang terkait dengan dan relevan untuk diacu. Saya tadi terkait dengan jurnal-jurnal, metodologi penelitian-penelitian terbaru yang bisa mendukung dari kajian kita ini. Yang terakhir adalah adanya data. Memang kalau kita katakan berbicara data, tidak semua data yang kita butuhkan mudah didapat atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga tim Pokja dan tenaga ahli harus berpikir keras dengan metodologi apa, dengan data yang seminimal mungkin bisa diolah, atau dengan data yang tidak bersinggungan langsung, tetapi nanti bisa kita dapatkan atau bisa kita tujukan ke tujuan akhir kita untuk dari 6 kajian tadi. Sehingga kita berusaha untuk menyandingkan data, kemudian mengolah data yang kita anggap tidak relevan, tetapi sebenarnya biasanya bisa kita jadikan sebagai rujukan terhadap kajian yang akan kita
lakukan. Kemudian dalam melakukan kajian muatan 6 muatan KLAS ini adalah kajian 6 muatan KLAS ini, apa yang perlu kita perhatikan? Ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan adalah begitu cepatnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kita harus cermat melihat aturan-aturan terbaru yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, dan ini perlu menjadi acuan kita, sehingga apa yang kita lakukan sudah mengacu pada sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kalau ada tertarik dengan jika kita melakukan kajian adanya pedoman, adanya kita mengacu pada metodologi tertentu atau standar-standar yang sudah ditentukan, atau pernah adanya contoh atau praktek-praktek terbaik dalam penyusunan kajian, kemudian bisa juga informasi yang sudah tersedia secara ilmiah. Ini bisa kita jadikan perhatian juga dalam penyusunan KLAS kita. Tadi kita katakan adalah informasi dari hasil penelitian, tentu adalah penelitian-penelitian yang sudah akuntabel atau yang benar-benar penelitian yang minimal sudah termasuk dari jurnal-jurnal yang sudah standar internasional atau terstandar internasional. Sehingga dikatakan metodologi yang dipakai mereka adalah metodologi yang sudah baku. Dan terakhir adalah jika memang terkendala terkait dengan metodologi, kemudian ada keterbatasan data, bisa saja adanya kesepakatan antar ahli tersebut dengan kepakarannya, dia bisa menentukan nilai atau pemberian besaran secara kuantitatif terhadap kajian 6 muatan tersebut. Setelah kita ada 4 yang harus kita perhatikan, sekarang kita lihat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis. Jika kita akan melakukan analisis, apa-apa saja yang menjadi prinsip dasar kita. Yang pertama adalah harus sesuai dengan konteks atau sesuai dengan konteks hasil identifikasi isu PB prioritas. Bahwa dalam melakukan analisis, kita jangan pernah lupa, kita sudah melakukan semacam brainstorming untuk mendapatkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Tentu ini tidak kita lupakan, karena dia nanti akan sebagai acuan untuk melakukan analisis pengaruh. Misalnya, kita lihat adanya perbedaan isu pada setiap KLAS akan mempengaruhi prioritas dan bobot masing-masing kajian. Misalnya contohnya, hasil identifikasi isu PB untuk rencana pengembangan wilayah pesisir akan sangat ditentukan oleh kajian daya dukung daya tampung serta dampak dan risiko lingkungan hidup. Kajian-kajian lain yang diwajibkan dilaksanakan mendukung kedua kajian utama tersebut. Ini adalah kita membobotkan terkait dengan di mana bobot utama diberatkannya. Terkait dengan pengembangan wilayah pesisir, kita akan melakukan rencana pengembangan wilayah pesisir misalnya, tentu kita akan melihat daya dukung, daya tampung, dampak risiko terkait dengan wilayah pesisir juga. Data-data wilayah pesisir, data-data mangrove, data padang lamun, data laut, sebagainya. Kemudian jika hasil isu PB untuk RPJMD misalnya menitik beratkan pada pemanfaatan hutan atau konversi hutan, tentu pada kajian efisiensi sumber daya alam
ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Sehingga kajian-kajian lainnya diwajibkan untuk melaksanakan kajian utama tersebut. Sehingga kita tentukan di mana data-data tersebut akan mendukung dari masing-masing analisis. Yang kedua, kita adalah sesuai dengan tingkat kedalaman atau kedetailan dari KRP itu sendiri. Kita lihat seberapa detail dari KRP itu. Misalnya sudah ada KRP yang sudah ada lokusnya, lokasinya, sudah ada besaran ukurannya, sudah ada gambar dan sebagainya, tentu ini akan lebih gampang kita melakukan kajian dengan lokasi setempat, kemudian beban yang akan ditanggung lokasi tersebut dan sebagainya. Misalnya kita akan membangun dermaga, sudah ada titik koordinat di pembangunan dermaga, bentuk dermaganya, sehingga tentu akan kita gampang untuk melihat apakah lokasi itu cocok apa tidak, kemudian secara struktur tanahnya cocok apa tidak, kemudian jika dermaga itu akan mempengaruhi dari perubahan arus laut apa tidak, tentu semuanya akan kita lakukan kajian difokuskan ke sana. Maka ada satu lagi yang sering bermasalah adalah kekurangan data. Data adalah hal yang paling sering menjadi masalah dalam penyusunan KLAS. Maka jika terjadi kekurangan data atau keterbatasan analisis akibat dari metodologi yang rumit, maka kita bisa cari rujukan kajian lain yang resmi yang sudah dipublikasikan untuk bisa kita jadikan bahan untuk menentukan besaran secara kuantitatif tadi. Yang terakhir, apa yang jadi prinsip dasar perhatikan adalah jika terjadinya keterbatasan analisis dan rujukan kajian resmi yang belum ada, nih sudah ada data, payah sulit atau sulit sekali mencari datanya, kemudian belum ada kajian juga, maka kita harus catat dalam proses kajian bahwa ini masih belum sempurna dan perlu menjadi pertimbangan dan perlu dipertimbangkan dan direkomendasikan untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut. Ini adalah 4 prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis 6 muatan KLAS tersebut. Ya, kita lanjutkan. Apa yang menjadi kajian 6 muatan? Baik, kita coba ulang kembali untuk sebelum kita masuk ke masing-masing kajian. Yang akan kita kaji adalah terkait dengan kapasitas daya dukung daya tampung, dan perkiraan mengenai dampak dan risiko, dan terkait dengan kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, yang terakhir adalah tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Kita masuk pada kajian yang pertama adalah terkait dengan kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup untuk jika kita lihat rujukan atau dasar kita dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH, yang dinyatakan dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Ini dari pengertian dari Undang-Undang 32, di mana maksud dari pengertian di atas adalah dia mempunyai kapasitas penyediaan atau supply dari sistem dan sumber alam. Kemudian adalah jumlah kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, berarti adalah kebutuhan. Kemudian cukup harmonis dan minim dampak negatif. Sehingga di sini adalah menggambarkan bagaimana lingkungan hidup itu mampu mendukung kehidupan manusia yang ada di atasnya. Dan ini harus seimbang, jangan sampai nanti sumber daya alam itu tidak mampu mendukung manusia atau makhluk lainnya untuk hidup
di dalamnya. Sehingga antara supply dan demand itu harus seimbang atau harmonis antar keduanya. Itu dikatakan dengan daya dukung, daya tampung dari lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian, jika merujuk dari pengertian daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan dari lingkungan hidup itu untuk menyerap zat, energi, atau komponen lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Ini adalah dengan pengertian bahwa di mana ada kapasitas ambien, kapasitas yang supply-nya, dan hasil produk atau ekses dari suatu kegiatan adalah demand-nya, mampu ditampung dan dinetralisir dari lingkungan itu sendiri. Sehingga ini yang kita katakan kemampuan dari lingkungan hidup itu untuk menyeimbangkan beban-beban atau kita katakan energi yang masuk ke dalam lingkungan hidup itu, sehingga dia bisa menjadi lebih berimbang atau lebih seimbang antara jika kita melakukan masukkan limbah, energi dan sebagainya ke lingkungan. Atau biasa kita sebut dengan kemampuan dari lingkungan itu melakukan self-lubrication terhadap dirinya sendiri. Sekarang kita coba amati dari pengertian lainnya adalah jumlah daya DDLH, daya dukung lingkungan hidup, adalah jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan tersebut. Dan satu lagi adalah jumlah populasi maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut. Jadi kalau kita lihat gambaran ini, apakah dia merupakan jumlah maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan? Tentu kita katakan adalah kemacetan di jalan raya adalah daya dukung lingkungan yang sudah terlampaui, di mana jumlah kendaraan, kalau kita analogikan secara sederhana, adalah jumlah kendaraan yang berada di jalan tersebut sudah melebihi kapasitasnya. Seharusnya ada ruang gerak dari kendaraan di jalan tersebut, tetapi sudah tidak ada ruang gerak lagi di jalan tersebut terhadap kendaraan yang berada di atas jalan tersebut. Ini sudah dikatakan adalah daya dukung yang sudah terlampaui. Kita lihat gambar lainnya adalah dari pemukiman kumuh tersebut adalah lahan-lahan tersebut sudah jumlah orang, jumlah bangunan yang berada di tepi sungai ini merupakan sudah melebihi yang dikatakan jumlah populasi maksimum. Berarti sudah lebih dari maksimum. Kalau kita akan dia bertahan pada lingkungan pada periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan, tentu ini adalah hal yang sangat bisa membahayakan lingkungan. Dari keduanya ini kalau kita ambil pengertiannya adalah yang pertama adalah bahwa makhluk hidup itu hidup pada periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan, tentu ini adalah membahayakan bagi lingkungan terkait dengan polusi udara dan sebagainya. Kemudian ini terkait dengan pencemaran air dan sebagainya adalah yang menyatakan adalah jumlah populasi itu sudah maksimum yang mampu didukung oleh lingkungan. Ini adalah secara analogi sederhana yang kita berikan. Selain daya tampung lingkungan hidup DTLH, pada prinsipnya adalah lingkungan itu mampu untuk memulihkan dirinya sendiri. Jika dia ada masuk zat energi, dia bisa misalnya suatu badan perairan masuk limbah sedikit, setelah sekian lama mampu dibersihkan. Tapi jika terus-menerus tentu kemampuan si air tersebut untuk memulihkan dirinya tidak mampu. Maka dia dikatakan adalah jika dia mampu, dia adalah self purification dan pembersihan dirinya sendiri.
Terus misalnya ada pencemaran udara, air tanah, dan air misalnya. Di mana cerobong ini terus menerus sebelum udara mendispersi partikulat yang ada, dia terus memasukkan partikulat, dan itu udara, gerak udara dia akan membuat sebarannya semakin padat, sama kualitas udara yang ada tidak mampu bersih dengan cepat. Kemudian adanya banjir adalah kemampuan daya serap tanah terhadap air, di mana air yang menjadi runoff itu terlalu besar sehingga kemampuan infiltrasi ke dalam tanah tidak mampu dilakukan. Dari tekanan erosi pegunungan, misalnya jika sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan penebangan hutan dan sebagainya, maka daya tampung air di tanah tersebut tidak mampu ditahan karena tidak adanya akar pohon yang menahan. Jadi semuanya kemampuan lingkungan untuk memulihkan dirinya itu tidak ada gitu loh. Sehingga dikatakan adalah daya tampungnya sudah terlampaui. Selain dari Undang-Undang 32 2009, daya dukung, daya tampung juga sudah menjadi dasar dari beberapa aturan-aturan dan juga dari perencanaan tata ruang. Sekarang kita lihat sekilas saja. Yang pertama dari Undang-Undang 26 2007, di mana tentang penataan ruang, di mana pada pasal 20, pasal 23 serta pasal 25 menyatakan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota kalimatnya harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, walaupun kalimatnya pasti kalian memperhatikan. Harusnya sudah harus memperhatikan. Harus, di sini harus memperhatikan. Maka dia wajib. Kemudian Undang-Undang 32 2015 tentang kelautan juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan bahwa arahan dalam pendayagunaan menggunakan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir laut. Maka dalam pembangunan kelautan juga harus mempertimbangkan terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Dan di Undang-Undang 39 2015 juga terkait dengan perkebunan, bahwa di pasal 6 dinyatakan bahwa perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan daya dukung daya tampung lingkungan. Maka dalam pembangunan perkebunan apa saja juga harus memperhatikan kemampuan lahan itu sendiri. Kemudian di Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan minerba juga dikatakan bahwa untuk menetapkan satu atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan khusus, dalam satu wilayah usaha pertambangan khusus adalah daya dukung lingkungan. Jadi dalam penetapan wilayah pertambangan kita harus perhatikan daya dukung lingkungan tersebut. Jadi berapa yang bisa diambil dieksploitasi, tetapi dengan hasil eksploitasi tersebut masih menjaga kondisi lingkungan yang ada. Yang terakhir adalah terkait dengan Undang-Undang 18 2012 tentang pangan, di mana pada pasal 7 menyatakan bahwa perencanaan pangan harus memperhatikan daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan. Itu dari beberapa aturan-aturan terkait dengan perencanaan. Sehingga dikatakan kajian daya dukung daya tampung adalah mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung
satu atau rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Ini jika kita akan melakukan aktivitas, maka kita harus mengukur kemampuan ekosistem itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita adalah menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Jadi kita akan melakukan perencanaan pada suatu wilayah, misalnya perumahan. Apakah di wilayah tersebut masih bisa kita tambah lokasi perumahankah atau tidak? Mungkin lagi sesuai dengan kapasitas daya dukung lahan yang ada di tempat tersebut. Kemudian kita diukurnya dalam bermacam variabel yang mencerminkan jasa atau produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah atau kemampuan lahan, berkait dengan sumber penyediaan air, ada habitat spesies, dan lain sebagainya. Harus dipertimbangkan mana nanti daya dukung tersebut, apakah mempengaruhi terkait dengan kemampuan lahannya, bahkan dari kondisi air tanah juga akan terpengaruhi. Untuk mengukur kemampuan ekosistem ini perlu adalah teknik yang dapat digunakan, yaitu adalah mengukur kinerja jasa lingkungan, populasi optimal yang dapat didukung, maupun mengukur tingkat kerentanan, kerawanan, dan kerusakan. Jadi ini kita lihat bagaimana nanti kita akan mengukur kinerja jasa ekolingkungan, mengukur populasi optimal yang dapat didukung dari lahan tersebut, sampai mengukur nanti kerentanan sampai kerusakan yang ditimbulkannya. Teknik atau metodologi tentu banyak. Tetapi dalam menggunakan teknik atau metodologi tersebut adalah metodologi yang sesuai dengan kaidah yang ada atau kaidah metodologi yang sudah diakui secara keilmuan atau keilmiahannya. Sehingga daya dukung tersebut nanti kita bisa ukur dari tingkat asimilasi media, air, udara, tanah ketika menerima gangguan dari luar. Dia mampu menggabungkannya atau beradaptasi dengannya, istilah sekarang bersahabat dengannya, sehingga dia tetap mampu bertahan dari gangguan dari luar atau gangguan pencemaran lainnya. Sehingga indikatornya apa? Indikatornya adalah berupa kombinasi antara beban pencemaran dengan kemampuan si media tadi untuk mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut. Jadi kalau kita lihat beban pencemaran maksimal tersebut yang bisa kita menginjekkan ke lingkungan seberapa, misalnya terkait dengan cerobong asap, berapa maksimal partikulat yang bisa diinjekkan yang masuk ke udara, berapa ppmk misalnya COD BOD dalam badan tersebut, sehingga dia masih dikatakan mampu si media tadi, baik udara, air, tanah, untuk memulihkan dirinya kembali. Maka dikatakan dia mampu adalah self purification terhadap beban yang diberikan kepadanya. Sekarang kita lihat bagaimana daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah. Yang pertama kita lihat bagaimana klasifikasi dari kemampuan lahan. Kita tentu akan menentukan, mengklasifikasikan lahan yang ada ini. Misalnya, tujuan dari klasifikasi inilah kita bisa memanfaatkan lahan sesuai dengan potensi dengan berdasarkan klasifikasi lahan. Nanti kita lihat bagaimana kita klasifikasikan, misalnya dengan klasifikasi lahan A ini cocoknya dengan pertanian, kemudian apakah dia cocok dengan perumahan, atau apakah dia cocok dengan industri dan sebagainya. Kita klasifikasikan mana yang lahan tersebut cocok untuk pembangunan apa saja misalnya. Kemudian kedua adalah mendukung proses dalam penyusunan rencana
penggunaan lahan di suatu wilayah yang disusun dengan cepat dan tepat sebagai dasar pijakan dalam mengatasi benturan pemanfaatan penggunaan sumber daya alam. Ini adalah bagaimana kita dalam menentukan ruang-ruang wilayah atau kita tata peruntukan suatu wilayah, apakah nanti dia terkait dengan peruntukan lahan pertanian basahkah, lahan pertanian keringkah, atau lokasi perumahankah, atau lokasi budayakah. Disitulah berdasarkan daya dukung atau dari klasifikasi lahan. Tentu nanti kita akan membuat misalnya daerah pertanian, tentu kita sesuaikan apakah daerah pertanian tersebut sesuai dengan klasifikasi lahannya. Kalau lahannya tidak mengandung tanah yang subur dan sebagainya, tentu tidak bisa kita jadikan sebagai lahan pertanian. Itulah salah satu contoh gampangnya. Yang lainnya adalah bagaimana caranya. Salah satu yang lain adalah metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air. Ini yang tadi yang pertama adalah terkait dengan lahan misalnya. Yang kedua adalah terkait dengan air misalnya. Di sini kita akan menghitung bagaimana air itu di suatu wilayah terkait dengan ketersediaannya, kemudian kebutuhan air di sana oleh manusianya dan sebagainya. Ini akan kita perbandingkan. Ya, akhirnya nanti kita akan mengetahui wilayah tersebut dia apakah dia menjadi surplus nanti atau defisit air yang ada di tanahnya. Ini tentu ini akan berbahaya. Jika dia defisit, tentu nanti akan diisi oleh orang-orang, misalnya dia pada daerah-daerah pantai, tentu akan terjadi intrusi air laut dari pemanfaatan air tanah yang ada di situ. Kemudian di situ juga adalah menghasilkan hasil perhitungan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang atau evaluasi pemanfaatan ruang. Maka ini dikatakan adalah dari perhitungan-perhitungan kita tadi, kita bisa memberikan masukan bahwa tata ruang yang akan kita rencanakan cocok atau tidak, perlu diperbaiki atau tidak, atau perlu perlakuan atau bagaimana, atau ada sentuhan-sentuhan teknologi yang mana rencana tata ruang kita itu mampu memberikan kenyamanan terhadap si penghuninya dan ekosistem yang mendukungnya. Ya, kita katakan dia adalah mampu mendukung, kalimatnya adalah mampu mendukung kehidupan yang ada di atasnya. Sekarang kita coba masuk terkait dengan klasifikasi kemampuan lahan. Misalnya kita akan lihat di sini adalah dari klasifikasi kemampuan lahan ini adalah kita akan mendapatkan atau memanfaatkan peta kemampuan lahan. Apa dikatakan dengan peta kemampuan lahan adalah menggambarkan tingkat kelas potensi lahan secara keruangan dan dapat dipakai untuk menentukan penggunaan lahan secara umum. Atau adanya spektrum penggunaan lahan, ini terkait dengan kemampuan lahan, ini adalah penggunaan lahan apabila tingkat risiko atau kerusakan hambatan yang penggunaannya meningkat, maka spektrum menunjukkan bahwa menurun seperti diusulkan dalam gambar seperti ini. Kita akan mengetahui ini adalah kelas kemampuan lahan, yaitu mulai dari kelas kemampuan lahan, kemudian di sini adalah hambatan atau ancaman meningkat kesesuaian dari pilihan penggunaan yang berkurangnya. Sini kita adalah terkait dengan penggunaan yang meningkat. Sini adalah cagar alam atau hutan lindung, ada hutan produksi kemampuan lahannya, ada penggunaan lahan terbatas, ada penggunaan lahan sedang, ada pengembalaan intensif, ada garapan terbatas, ada garapan sedang, ada garapan intensif, ada garapan sangat intensif. Dan ini jika kita katakan ini adalah hambatannya makin berat, ini adalah peningkat penggunaannya makin banyak. Misal kita ada dengan kemampuan lahan kelas 1. Kemampuan lahan kelas 1 ini bisa untuk semuanya, mulai dari cagar hutan lindung sampai dengan garapan intensif.
Nah, sampai dia menurun ke bawah, hambatannya makin besar. Pada misalnya contohkan pada kelas 8. Kelas kemampuan lahan ini, jika kelas 8 dia hanya cocok pada kegiatan cagar alam saja. Misal kelas 7 dia cocoknya adalah cagar alam, hutan produksi terbatas, atau pengembalaan terbatas. Ini jadi semakin ke bawah, semakin tingkat hambatannya semakin besar untuk penggunaannya, maka dia akan semakin kecil, hanya satu ruang saja. Jika dia kelas 6 bisa untuk 4 ruang, jika dia hanya kelas 1 maka dia bisa keseluruhnya bisa kita pakai untuk memanfaatkan apa pilihan-pilihan kita terkait dengan penggunaan lahan tersebut. Misalnya tadi kita sudah katakan kita akan klasifikasikan dari 1 sampai 8. Misalnya ada dua kelas pertama, kelas 1 dan kelas 2, dia cocok untuk penggunaan pertanian. Kemudian dua kelas terakhir, kelas 7 dan kelas 8 hanya untuk kawasan-kawasan konservasi. Misalnya sini pada kelas 1, apa kriterianya ya? Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatas penggunaannya sesuai dengan pertanian. Karakteristiknya di mana apa? Ada topografi relatif datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektifnya dalam, drainase cukup baik, mudah diolah, kapasitas menahan air yang baik, subur, tidak terancam banjir. Tentu ini bisa kita akan untuk apa? Untuk tanaman pertanian semusim, tanaman rumput, dan cagar alam. Makanya dalam penentuan kelas-kelas ini, tentu ini adalah maka acuan pemerintah menetapkan tata ruang, sehingga sering kita temui di masyarakat setelah kita berikan tentuan tata ruang misalnya, dia hanya jauh untuk hutan lindung. Kenapa masyarakat ada juga yang bertani di situ? Kenapa misalnya? Hutan lindung misalnya dengan lerengan cukup terjal, kemudian sehingga tentu tidak cocok untuk pertanian. Sementara masyarakat kita menganggap itu adalah tanah mereka, mereka bisa gunakan apa saja. Sementara dalam fungsi ruangnya sudah kita batasi bahwa jika kelerengan lebih 45 derajat tentu tidak bisa bagus lagi untuk pertanian yang jangka pendek atau healthy semacam sebagainya, karena misalnya kecepatan airnya cepat, kemudian gampang terjadi erosi dan sebagainya. Hal-hal ini adalah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menentukan ruang-ruang atau kawasan-kawasan yang mana yang peruntukannya sudah ditentukan. Misalnya kepada kelas 3 misalnya mempunyai hambatan yang berat dan hambatan pada angka 1, bangunan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman kombinasi pembatas tersebut. Bisa pertanyaan pilihannya apa? Bisa untuk kelas 3 itu bisa tanaman semusim, bisa tanaman memerlukan pengolahan tanah, tanaman rumput saja atau padang rumput, hutan produksi, hutan undi. Hal-hal seperti ini adalah bisa untuk pertanian dan non pertanian untuk kelas 3. Kita lihat kelas 4, cocoknya apa? Pertanian non pertanian. Kelas 5 apa? Pertanian non pertanian. Tadi di kelas 7 8, dia faktor pengalaman cukup berat. Yang mungkin dihilangkan. Maka dia sebaiknya dibiarkan secara alami, apa saja misalnya padang rumput, hutan produksi, rekreasi alam, cagar alam. Maka hal-hal seperti ini pemerintah sudah menetapkan mana yang cocok pada lahan tersebut, apakah dia sebagai non pertanian atau sebagai lahan pertanian, sehingga produktivitas pertanian atau aktivitas pertanian yang dilakukan pada lahan tersebut akan memberikan hasil yang sangat maksimal, tidak memberikan bahaya yang maksimal, tetapi hasil yang maksimal. Sekarang kita lihat contoh dari kapasitas daya dukung lingkungan hidup penyedia pangan. Di sini kita akan lihat adalah kebutuhan, yang pertama adalah kebutuhan energi pangan. Ini tata cara perhitungannya dengan banyak metodologi, mulai dari kebutuhan energi misalnya dengan jumlah penduduk, maka bisa diklasifikasikan di sini dengan warna misalnya, bahwa kebutuhan energi pangan di sini adalah misalnya juta kilokalori per tahun dari jumlah penduduk, kemudian dari jumlah penduduk
adalah nanti kebutuhan pangannya berapa, maka butuh energi pangannya berapa. Dari warna-warna ini bisa membedakan antara 0 sampai 500, yang warna kuning muda sampai warna merah ini besar dari 10 juta kilokalori per tahun. Sini adalah ketersediaan energi pangan. Ini kebutuhan dari manusianya, berapa manusia itu butuh pangan di situ. Data-data dibutuhkan misalnya terkait jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk tersebut, kebutuhan per orangnya berapa dari pangan. Kilokalori per harinya nanti dikalikan, dapat dikonversi ke dalam sistem spasial. Di sini ada ketersediaan pangan, misalnya bisa dari jumlah lahan sawah, lahan pertanian berapa, dilihat di sini. Yang warna-warna kuning adalah lahan yang cukup rendah menghasilkan pangannya, yang merah ini adalah cukup tinggi. Ke Kerawang, kita lihat Kerawang, Indramayu, Subang adalah sentra-sentra dari pangan. Nah, kita lihat dari Kabupaten Bogor, Kota Depok, Bekasi adalah jumlah penduduk yang cukup tinggi, tentu lahan-lahan pertaniannya juga sangat terbatas. Sukabumi mungkin dia tidak cocok, tidak memberikan banyak pangannya. Nah, maka nanti akan di-overlay atau ditumpang tindihkan mana wilayah-wilayah yang surplus atau wilayah-wilayah yang defisit pangannya. Itu menjadi ada yang surplus akan membantu atau mensuplai yang defisit tadi. Ini misalnya. Misalnya kita lihat Bekasi, Kota Bekasi ada kebutuhan sekitar 2 juta kilokalori per tahun. Ketersediaannya berapa? Kota Bekasi hanya 51 kilokalori per tahun. Tentu ada selisih minus 2 juta. Karena kita ketahui Kota Bekasi adalah menjadi benar-benar adalah kota yang banyak penduduknya, lahan pertanian sangat kurang sekali, tentu jadi akan selisih ketersediaan sampai minus 2 juta. Kita lihat mana yang surplus. Yang surplus kita lihat sampai adalah Garut misalnya. Garut di sini ada surplus, dia ada kebutuhannya hanya 2 juta, tetapi dia mampu menyediakan sekitar 7 juta kilokalori per tahun. Maka dia akan menjadi surplus. Maka daya dukung pangannya, lihat ketersediaan. Maka dari selisihnya tadi, kita bisa menjadikan, kita overlaykan, misalnya dari kebutuhan, ketersediaan kita overlaykan, kita dapat selisihnya. Mana daerah-daerah yang selisih ketersediaan cukup besar. Sini yang warna hijau ini, hijau pekat, sampai yang daerah Kota Bekasi yang paling rendah tadi, sampai 2 juta. Nah, inilah kita jadikan spasial. Jadi untuk melihatnya ini lebih gampang. Mana yang ketersediaan energinya yang surplus, mana yang minus. Sehingga kalau kita buat matematisnya, alurnya, kita misalnya ada terkait dengan air. Nah, tadi sudah pangan kita lihat, sekarang daya dukung terhadap penyediaan air. Air di mana yang kita itu adalah pertama adalah ketersediaan air. Ketersediaan air tentu akan kita lihat dari secara geologi seperti apa, data-data seperti apa, kemudian ada perhitungan catchment areanya, curah hujan, semua akan kita hitung. Ini ada kebutuhan air, ada manusia membutuhkannya, berapa manusia membutuhkan air tersebut, manusia tinggal di situ. Dari mana datanya? Dari jumlah populasi penduduk. Dari mana? Dari kebutuhan air per orang yang dikonsumsi, maka dia dapat kebutuhan air. Sehingga akan muncul nanti adalah daya dukung air. Surpluskah atau minuskah di daerah tersebut. Jadi tadi, yang kebutuhan air kita petakan secara spasial, kita akan lihat daerah-daerah mana yang kebutuhan airnya tinggi. Kemudian ketersediaan airnya tinggi, sehingga akan kita lihat daya dukung airnya rendah. Atau yang daya dukung airnya tinggi, sehingga ada surplus atau minus dari wilayah tersebut. Nanti kebijakan-kebijakan apa saja, program-program apa saja akan pemerintah buat di daerah-daerah yang misalnya yang surplus
atau daerah-daerah yang minus tadi. Misalnya kita lihat misalnya di sini salah satu wilayah misalnya kita contohkan ada jumlah penduduk, di sini ada kebutuhan air, kemudian persentase layanan, ini kita lihat dengan PDAM misalnya. Sampai jumlah penduduk terlayani, jumlah SR, tingkat kehilangan air, ini data PDAM misalnya. Sehingga kebutuhan harian maksimum berapa? Tahun 2018 adalah 87 liter per detik, naik 2023 244 liter per detik, sampai terus 661 liter per detik. Di sini kita perkirakan jumlah penduduknya sampai kebutuhannya sebesar mulai 2443 sampai 661. Penduduk kita proyeksikan dengan metodologi proyeksi. Maka kita lihat dari data uji, ini sudah panjang nih perjalanan sebenarnya nih, mulai dari data curah hujan, kemudian metodologi pemilihan data curah hujan sebagainya, sehingga didapat durasi harian itu sekitar 543 liter per second atau per detik. Udah kita hitung kebutuhan 2028 gimana? 435. Pada QR 10 tahun, kita per 10 tahun, kira rata-rata 10 tahun, surplus dia. Nah, kemudian dari SIPA, Solar Kabupaten Bandung, misalnya 400 liter per second, maka dia kurang dari 10 tahunnya, maka masih surplus. Di 2033, kebutuhan itu 661. Maka tentu dia akan defisit QR 10 tahunnya. Lebih besar kebutuhan pada kebutuhan 543 liter per second ini. Maka di tahun 2033 kemungkinan adanya defisit. Sementara sampai di 2028, 10 tahun itu masih baik. 543 liter per second, ini masih 435, tetapi di 20 tahunnya, 15 tahunnya, dia sudah jadi defisit. Maka itu kalau kita pertimbangkan kebutuhan air. Ya, kita petakan misalnya, ini kita petakan dari data tadi, dari masing-masing wilayah kita contohkan, kebutuhan airnya berdasarkan jumlah penduduk tadi, ini merah, kebutuhan air cukup besar. Ini ketersediaan airnya, di mana dari paling rendah itu ketersediaan adalah di Kota Bogor di sini. Yang paling tinggi itu misalnya daerah Sumedang, Majalengka, Kuningan. Kita overlaykan sehingga selisihnya kita lihat mana yang banyak selisihnya minus di sini. Yang biru muda ini minus semua, dari Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu. Jadi artinya adalah minus. Ini ada yang cukup besar ke selisih grade-nya. Sini cukup, di sini yang cukup besar selisihnya plusnya. Setelah kita masuk daya dukung, kita lihat masuk ke daya tampung. Daya tampung terkait dengan air misalnya. Kita dalam air ini adalah melakukan analisis sumber daya air, khususnya air permukaan. Dalam pengkajian itu kita mulai mengkaji itu terkait dengan aspek kuantitasnya, jumlahnya, kualitasnya, dan keberlanjutannya bagaimana. Sehingga tujuan dari daya tampung lingkungan ini yang pertama adalah kita akan mengetahui daya tampung beban pencemarannya, misalnya di danau, di sungai, atau waduk. Kita mengetahui daya tampung beban maksimal yang mampu ditampungnya. Kemudian juga dari daya beban pencemaran itu, juga kita akan mengetahui tingkat pencemarannya. Apakah dia tingkat pencemaran berat, atau kondisi cemar ringan, atau status tropiknya baik,
mesotrof atau eutrof atau hypertrof. Kita lihat masing-masing misalnya. Rujukannya dari mana? Rujukannya dari Permen LH 28 2009 tentang daya tampung beban pencemaran air danau atau waduk. Sehingga di sini adalah kita lihat parameternya apa? Parameter adalah fosfat. Di sini adalah melihat jumlah daya tampung total limbah pada perairan dengan parameter pembatas adalah fosfat sebagai indikatornya. Kemudian kita dari situ setelah dapat daya tampungnya akan kita tentukan statusnya seperti apa. Dengan melihat rujukannya adalah kriteria status trofik itu mulai dari oligotrof, mesotrof, eutrof sampai hyperotrof. Di mana kita adalah kandungan rata-rata total nitrogennya, kemudian total fosfatnya, kemudian rata-rata klorofilnya. Ini 3 indikator ini yang dilihat dan 4 sampai kecerahan rata-rata. 4 indikator ini jika bisa dibanding masing-masing akan menentukan oligotrof itu berapa. Untuk N-nya misalnya kurang dari 150 sampai kecerahan rata-rata cukup tinggi. Jadi pandangan 10 meter itu masih bisa dilihat. Itu dikatakan kecerahan rata-rata ini besar dari 10 meter. Jika kita melihat hypertrof 2,5 meter aja nggak bisa dilihat lagi. Mesotrof 4 meter masih bisa dilihat. Hypertrof itu 2,5 meter nggak bisa dilihat lagi itu loh. Kemudian rata-rata klorofilnya cukup tinggi misalnya di sini. Total N-nya cukup tinggi. Sampai total fosfatnya juga cukup tinggi. Inilah indikator-indikator jika kita menentukan daya tampung lingkungannya dengan merujuk pada Permen LH 28 2009 untuk mengetahui daya beban tampung pencemaran dan mengetahui tingkat pencemaran itu. Ada kita lihat dari Jawa Barat, mulai dari paling ujung itu, paling hilir itu adalah Nanjung pos monitoringnya, sampai ke hilir, mulai tercemar berat sampai tercemar ringan dengan nilai water quality index-nya berdasarkan ini kurang dari tip cemar ringan itu kurang dari 2,49, belum ada sangat bersih sampai bersih, tidak ada. Jika dia tercemar ringan di titik hulu, dia hanya bisa untuk peternakan, rekreasi, dan tujuan olahraga. Tapi kalau mau dipaksakan untuk pengolahan air minum dan pertanian, tentu dia butuh pengolahan tertentu. Sedangkan tercemar berat itu dengan indeks tingkatnya kualitas 5, dia hanya peruntukannya untuk apa? Hanya untuk industri berat tanpa ada kontak dengan badan air setelah dilakukan pengolahan tertentu. Jadi setiap industri tersebut wajib melakukan pengolahan baru bisa dibuang ke badan perairan. Ini salah satu contoh sungai. Yang terakhir dari kajian pertama ini adalah Waduk Sangguling misalnya. Dia punya luas sampai 48.000 hektar, volumenya 611 juta meter kubik, kemudian debit kedalaman rata-rata 10 meter, debit keluarnya sekitar 76 meter kubik per detik. Waktu tinggal air dalam 1 tahunnya sekitar 0,25 tahun misalnya, atau 92 hari, air itu berganti misalnya. Sampai di akhirnya didapat nilai fosfatnya itu, maka termasuk dalam di sungai itu sekitar 343, maka dimasuk kelas 3 atau kelas eutrof. Baik, itu bahan kita. Kita sudah masuk pada kajian pertama, yaitu daya dukung daya tampung untuk pembangunan. Sampai di sini.
Mudah-mudahan Anda paham dari teman ini. Itu pertemuan kita hari ini. Kita baru membahas dari 6 muatan itu, baru kita bahas 1 muatan, yaitu terkait dengan daya dukung daya tampung lingkungan terhadap pembangunan. Mudah-mudahan Anda paham 6 kajian ini, walaupun saya tidak menjelaskan satu persatu secara spesifik, tetapi bagaimana fungsi dari daya dukung daya tampung terhadap pembangunan, mulai dari daya dukung pangan, air, itulah pada inti dari ada 2 inti yang cenderung dipakai dalam perhitungan daya dukung daya tampung. Tinggal Anda lihat dulu, nanti Anda pahami bagaimana daya dukung air, daya dukung pangan pada daerah tersebut untuk sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depannya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.